Trump membongkar kebohongan rezim Kuba dengan mengungkap kontradiksi yang selalu berusaha disembunyikan oleh kediktatoran tersebut. Sementara para pemimpin Havana menuduh Amerika Serikat atas semua masalah di pulau itu. Kerabat langsung yang terhubung langsung dengan inti kekuasaan Castro tinggal di Florida, bepergian, menikmati kebebasan Amerika, dan lolos dari kemiskinan yang dihadapi rakyat Kuba setiap hari. Pada hari Senin 8 Juni 2026, kasus ini semakin menguat setelah adanya serangan baru dari Washington terhadap Miguel Dias-Canel, Liz Cuesta, Manuel Anido Cuesta, Alejandro Castro Espin, dan nama-nama yang terkait dengan keluarga Castro. Tekanan dari Trump telah menghantam sektor keuangan, pariwisata, kartu internasional, perusahaan asing, dan sekarang juga citra moral rezim tersebut. Ibu mertua Alejandro Castro, Espin, orang kuat di intelijen Kuba dan putra Raul Castro, tinggal di Ayalea, di jantung pengasingan Kuba, di Amerika Serikat, sementara rezim diktator terus menjual retorika anti-Amerika untuk mempertahankan kekuasaan di Havana. Apa yang disembunyikan oleh elit Kuba? Mengapa dia melarikan diri ke Amerika Serikat? Bagaimana Trump membalikan kemunafikan ini melawan rezim? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Serangan dimulai di bidang yang paling sensitif bagi rezim diktator. Dimulai sekarang. Pemerintahan Trump memberlakukan sanksi baru terhadap tokoh-tokoh utama rezim Kuba dan memperluas tekanan terhadap struktur yang terkait dengan kekuatan militer di pulau itu. Daftar tersebut mencakup Miguel Dias-Canel, istrinya Liz Cuesta, anak tirinya Manuel Anido Cuesta, Alejandro Castro Espin, dan Raul Alejandro Castro Cales, putra Alejandro. Entitas yang terkait dengan aparat politik dan militer Kuba juga turut dimasukkan. Langkah ini bukan hanya bersifat simbolis. Langkah ini memblokir aset di bawah yurisdiksi Amerika, membatasi operasi keuangan, dan menimbulkan ketakutan pada perusahaan manapun yang masih mencoba berbisnis dengan para pemimpin rezim Castro. Disinilah narasi dari rezim diktator mulai runtuh. Rezim tersebut selalu berusaha menjual gagasan bahwa Amerika Serikat adalah musuh dari luar, yang bertanggung jawab atas kemiskinan, pemadaman listrik, kekurangan makanan, dan kehancuran pulau itu. Namun, elit komunis itu sendiri tidak hidup seperti rakyat Kuba. Sementara pekerja biasa harus menghadapi antrean, pemadaman listrik, dan gaji yang sangat kecil, keluarga-keluarga yang terkait dengan para pemimpin rezim justru tinggal di Miami, Madrid, dan tempat-tempat nyaman lainnya. Pidatonya menentang Washington, tapi tempat perlindungannya justru di dalam Amerika Serikat. Kasus yang paling menonjol melibatkan Ana Anadis Cardeiro Pacheco, ibu dari Ana Anali Lilian Rueda Cardeiro, istri dari Alejandro Castro Espin. Menurut penyelidikan yang dipublikasikan oleh Marti Noticias, dia awalnya tiba di Amerika Serikat dengan visa turis, kemudian selama bertahun-tahun sering bepergian, dan akhirnya mendapatkan izin tinggal tetap pada tahun 2023 melalui Undang-Undang Penyesuaian Kuba. Sejak saat itu, menurut informasi yang dipublikasikan, dia terus bepergian ke Kuba. Putri lainnya, Meurice Cel Rueda Cardeiro, ipar dari Alejandro Castro Espin, juga tinggal di Florida Selatan dan dikabarkan sudah memiliki kewarganegaraan Amerika. Keduanya diketahui memiliki hubungan dengan Hialeah, sebuah kota yang dikenal sebagai tempat tinggal salah satu komunitas pengasingan Kuba terbesar di Amerika Serikat. Kontradiksi ini sangat berat karena Alejandro Castro Espin bukanlah tokoh sembarangan. Dia adalah putra Raul Castro, telah lama berkecimpung di aparat keamanan Kuba, dan dianggap sebagai sosok berpengaruh dalam struktur kekuasaan yang mengelilingi rezim diktator tersebut. Sementara dia menulis, tampil di berbagai acara, dan mempertahankan sikap garis keras terhadap Amerika Serikat, keluarga politiknya justru menikmati sistem yang secara terbuka diserang oleh rezim tersebut. Inilah kepalsuan yang turut dibongkar oleh Trump ketika ia menekan keluarga Castro dan para operatornya dengan tekanan nyata. Penyelidikan itu juga mengungkap masa lalu keluarga Rueda Cardeiro di dalam rezim tersebut. Ayah Ana Anali dan Meurice adalah Hugo Leandro Rueda Jomaron, seorang kolonel yang terkait dengan angkatan bersenjata revolusioner Kuba dan tokoh yang berhubungan dengan aparat militer di wilayah timur pulau tersebut. Ia diperkenalkan sebagai seseorang yang dipercaya oleh rezim Castro dengan rekam jejak di dalam struktur yang menopang rezim tersebut selama puluhan tahun. Keluarga tersebut yang sekarang tampak terkait dengan kehidupan di Amerika Serikat bukan berasal dari daerah pinggiran yang terlantar di Kuba.
Hal ini membantah alasan lama yang selalu digunakan oleh rezim diktator. Ini bukan tentang warga Kuba biasa yang melarikan diri dari kemiskinan demi mencari kebebasan. Yang sedang diperdebatkan adalah keluarga dari orang-orang yang terhubung dengan puncak sistem, memanfaatkan akses ke Amerika Serikat. Sementara rezim terus menindas para oposisi, membungkam jurnalis, mengendalikan perusahaan, dan menggunakan mesin negara untuk memperkaya elit mereka sendiri. Rakyat Kuba tidak memiliki pilihan itu. Siapapun yang mengkritik kediktatoran di dalam pulau akan mengalami tekanan, pengawasan, dan ketakutan. Siapapun yang termasuk dalam lingkaran kekuasaan bisa bepergian, tinggal di luar negeri, dan tetap menjaga hubungan dengan Havana. Tekanan ekonomi juga sudah mulai memberikan dampak yang terlihat. Perusahaan asing yang terkait dengan pariwisata dan layanan keuangan mundur setelah perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Trump pada 1 Mei 2026. Jaringan hotel seperti Blue Diamond dan Iberostar menjauh dari struktur yang terhubung dengan konglomerat militer Gaesa. Bank Sentral Kuba juga mengumumkan bahwa layanan Visa dan Mastercard akan berhenti beroperasi di pulau tersebut. Karena risiko sanksi yang terkait dengan Vincimex yang terhubung dengan sistem yang dikendalikan oleh militer. Langkah ini menghantam rezim di titik yang paling mereka rasakan. Kuba bergantung pada pariwisata, kiriman uang, operasi keuangan luar negeri, dan perusahaan asing untuk menopang ekonomi yang sudah tercekik. Ketika Trump menargetkan Gaesa, dia menargetkan mesin yang oleh banyak analis dianggap sebagai salah satu kotak kontrol ekonomi terbesar dari kediktatoran tersebut. Ini bukan serangan terhadap warga Kuba biasa. Ini adalah serangan terhadap mesin yang mengelola hotel, uang, perusahaan, kartu, dan hak istimewa sementara rakyat hidup dalam kekurangan. Reaksi Havana sudah bisa diduga. Pemerintah Kuba menyebut sanksi itu sebagai agresi, berbicara tentang kedaulatan dan mencoba menjadikan para pejabat yang dikenai sanksi sebagai korban. Tapi masalahnya sekarang kenyataannya semakin sulit untuk disembunyikan. Dias-Canel, Manuel Mengulang pidato anti-América. Luiz Cuesta bisa saja mengatakan bahwa dia merasa terhormat masuk dalam daftar itu. Dan Bruno Rodrigues bisa menuduh Washington melakukan intervensi. Tapi citra yang tersisa justru berbeda. Elit rezim mengkritik Amerika Serikat di depan umum, tapi mereka berlari ke Amerika Serikat ketika membutuhkan keamanan, kenyamanan, dan masa depan. Manuel Anido Cuesta juga menjadi sasaran utama dalam ofensif itu. Dia adalah putra Luiz Cuesta dan anak tiri Miguel Diaz Calderon. Dimasukkannya dia dalam daftar sanksi menunjukkan bahwa Washington tidak hanya melihat jabatan formal, tetapi juga jaringan keluarga, operator dekat, dan orang-orang yang bisa berfungsi sebagai perpanjangan aset atau politik rezim. Ini adalah perubahan yang penting. Kediktatoran Kuba selalu bertahan dengan menyembunyikan kekuasaan di dalam keluarga, perusahaan perantara, struktur militer, dan sekutu ekonomi. Sekarang pesan dari Amerika sederhana, nama belakang, hubungan keluarga, dan keuntungan politik juga masuk dalam radar. Raul Alejandro Castro Calles, putra dari Alejandro Castro Espin, juga dimasukkan dalam daftar tersebut. Data ini menambah bobot ofensif karena menunjukkan bahwa tekanan tidak terbatas pada generasi lama dari pemerintahan Castro. Tekanan tersebut juga menyasar para pewaris, operator muda, dan orang-orang yang dapat mempertahankan bisnis atau pengaruh di dalam pulau. Dinasti yang mencoba mengubah Kuba menjadi milik keluarga sekarang menghadapi tekanan yang melintasi generasi. Masalahnya bukan hanya seseorang tinggal di Amerika Serikat. Masalahnya adalah elit kastrista menggunakan kebebasan Amerika, sementara rezim tersebut mengutuk kebebasan yang sama di hadapan publik dalam negerinya sendiri. Dan sekarang saat Havana mencoba berteriak menentang sanksi, dunia melihat gambaran yang paling ingin disembunyikan oleh rezim itu. Elit komunis berbicara tentang revolusi untuk rakyat, tetapi memilih kebebasan Amerika untuk keluarganya sendiri. Saya Milson Alves Global, internasionalis dan menteri. Tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.